semuanya. Untuk mengisi isolasi mandiri ini dengan kegiatan yang bermanfaat, saya akan mengajak teman-teman semua, saudara-saudara sekalian untuk membaca buku foto bersama. Ya, ini kita mulai hari ini dengan edisi buku foto dari Mas Agan Dayat, atau nama aslinya Mas Muhammad Hidayat, seorang fotografer asal Aceh. Dia mungkin baru-baru ini atau beberapa bulan lalu ya menerbitkan satu zine dan satu buku foto. Yang satu judulnya The Sound of Dream ini kayak diterbitkan ulang dengan kemasan yang baru dari edisi yang sebelumnya. Lalu yang satunya itu zine-nya judulnya Another Story from Home. Jadi kita akan buka-buka bareng sambil mungkin sedikit ngasih komentar menurut saya gitu. Oke, sebelum kita buka, dalam mengatasi atau pencegahan wabah COVID-19 ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan. Kita mulai dengan mencuci tangan. Ini saya beri jam di sini sebagai proporsi dari bukunya. Ini kita kira ini dimensinya nggak terlalu besar. Kalau ini ukuran A5 ya mungkin ini lebih besar sedikit dari A5, tapi yang pasti ini bukan ukuran A4, jadi agak di antara A4 sama A5 untuk buku yang The Sound of Dream. Oke, kita buka dulu buku The Sound of Dream. Ini untuk proporsinya sudah cukup ya, saya geser. Oke, gini aja. Oke, kita buka. Teksnya kita skip aja. Oke, ini dari buku yang The Sound of Dream. Kita buka yang scene-nya yang kedua, itu Another Story from Home. Taruh sini dulu aja. Oke.
Oke, itu tadi sekilas review dari kedua buku foto atau satu buku foto dan satu scene dari Mas Agan Dayat. Nah, sekarang kita lihat mungkin dari pengalaman fisiknya dari buku foto ini. Pertama yang Sound of Dream ini menggunakan soft cover, ringan ya. Ini sedikit ada seperti pengalamannya sama seperti kayak kita ketika melihat buku-buku yang menggunakan spot UV, tapi saya kurang paham ini pakai apa pakai stiker lalu di cutting dikit-dikit gitu mungkin ya, seperti itu. Tapi ini menarik, ini aksen yang unik, membuat nilai lebih dari wajah dari covernya ini yang cuma soft cover, tapi ada ininya jadi kayak ada nilai lebih dari covernya, ada intensi untuk membuat sesuatu yang unik dan berharga. Lalu untuk bindingnya dia pakai kayak Japanese binding style gitu dengan benang berwarna merah, cuma ada 2 lubang di sini dengan ketebalan yang enggak begitu tebal, jadi saya rasa cukup kuat. Warna merahnya juga sesuai dengan identitas warna keseluruhan dari buku ini yang dominan menggunakan warna merah. Judulnya The Sound of Dream. Ini penerbitnya publishernya ya, kayaknya Raw Syndicate. Oke, untuk yang dari cover, pengalamannya dia cover ringan. Oke, dibuka. Ketebalan kertasnya juga medium ya, ini nggak terlalu tipis, tidak terlalu tebal, dengan cetakan yang bagi saya ini bagus cetakannya. Karena pengalaman saya kurang tahu ini pakai offset atau pakai digital printing, tapi ini dilihat dari kualitas hasil hitam putih yang dihasilkan, ini termasuk cetakan yang bagus karena hitam putihnya tidak tercampur dengan warna magenta, kuning atau hijau. Tapi kalau di full kayak gini ya seperti permasalahan digital printing pada umumnya, tekstur kertasnya jadi hilang karena tertutup dari tinta atau dari serbuk dari printingnya itu. Tapi kalau ini nggak full gini, kita bisa merasakan tekstur kertasnya bagus, kertas yang jarang ditemukan di tempat-tempat cetakan digital pada umumnya. Jadi ada kesan bahwa kertasnya ini memang dirancang dengan spesifik untuk buku foto ini. Cetak jilidnya di tengah, ini kita bisa lihat tidak mengganggu. Kayaknya sudah dirancang bahwa bagian tengah double spreadnya ini. Soft cover tapi dengan pemilihan kertas yang medium gini, jadi dia kayak solid gitu, masih kita bebannya beratnya itu masih solid sebagai buku foto, enggak terus dia yang ringan kayak zin yang pada umumnya gitu. Yang pertama agak sedikit redundansi ya, karena setelah title terus ada ini lagi di sini baru nama yang sebenarnya mungkin bisa dijadikan satu, jadi kayak halaman title page gitu. Teks di awal ini tentu dengan pengalaman, kalau kita melihat buku foto lalu ada teks dari fotografer di awal, tentu saja itu sudah kayak memberi panduan, guideline bagi pembaca untuk paling tidak mendapatkan clue apa sih isi buku fotonya. Sini dia berbicara tentang narasi buku foto ini, tentang mimpi, tentang intuisi, lalu bagaimana ada poin yang penting ketika ada, nah ini ketika si fotografer ada intensi dalam proyek ini untuk mengaktualisasi mimpi-mimpinya ke dalam
fotografi, dalam fotografinya, terutama project foto ini, Sound of Dream ini. Sekali lagi, cetaknya oke, kertasnya juga bagus. Ini saya suka sekali dengan foto yang satu ini ya. Saya pribadi agak sedikit terganggu dengan halaman putih kosong gini ya, kayak nggak masuk keseluruhan feel dari buku ini gitu. Atau dia untuk mengimbangi layout seperti ini, saya kurang tahu. Tapi kalau ada alternatif mungkin bisa dibikin hitam polos, mungkin dia akan lebih masuk ke mood keseluruhan dari buku foto ini. Terus ini foto yang ukuran layoutnya kecil, termasuk kecil dibandingkan keseluruhan ukuran foto dan layout dari buku foto ini. Kayak powernya jadi kurang ya. Foto-foto dengan sebenarnya dia tuh punya kekuatan yang sama dengan foto-foto yang lain, bahkan lebih powerful dari foto-foto yang lain, tapi kalau diginiin jadi dia kayak dijinakkan gitu loh. Entah ini intensinya seperti itu atau memang intensinya seperti itu, tapi kalau saya ya ini mungkin pilih salah satu. Ini dibesarkan double spread sekalian kayak ini, terus mungkin ini langsung dibesarkan, jadi benar lebih mantap. Kalau dari awal sampai tengah-tengah ini sampai sini itu kisarannya foto-foto yang ditampilkan itu lebih sifatnya lebih menggambarkan, melukiskan lanskap dari mimpi itu sendiri, mungkin dari perspektif si fotografer. Udah terlihat dari misalnya ini gambaran alam yang dibikin agak sedikit goyang dengan efek blur ini, efek motion ini, jadi kayak kita masuk ke dalam suatu dunia baru yang mungkin oleh fotografernya dimaksudkan sebagai aktualisasi alam mimpi tadi. Kita masuk ke dunia itu, masuk ke alam tersebut. Ini kayak gini, agak aneh ketika terus kita melihat foto yang sangat jelas, yang karena ini foto-foto yang lain kan nggak jelas nih, maksudnya membangun imajinasi. Tapi terus kalau ada foto yang sangat deskriptif seperti ini, informasinya jelas gini, jadi dia kayak ya kurang berperan. Nah ini yang seperti yang bilang tadi kan, ketika foto ini terus ini tuh jadi kayak bener-bener apa mungkin maksudnya, jadi kayak bener-bener buku yang berbeda gitu loh. Apalagi dengan momen-momen yang ini, momen-momen yang sangat real, kenangan-kenangan yang sangat relate dari kita semua. Kalau mimpi kan sangat personal ya, tapi kalau ada momen-momen yang sangat universal seperti ini tuh jadi kayak konsistensi dalam bercerita, dalam bagaimana menampilkan cerita itu agak kurang sedikit. Tapi sebagai buku foto sendiri, The Sound of Dream ini punya ide narasi yang unik, walaupun tema mimpi ini juga sudah dieksplor oleh beberapa fotografer Indonesia, kayak mungkin saya lupa judulnya apa, tapi terbitan dari Gue Ari itu ada yang judulnya Mimpi juga ya. Dia
mungkin punya cerita ya hampir sama dengan apa yang ingin diceritakan oleh buku The Sound of Dream ini, tapi mungkin cara berceritanya yang masing-masing ya. Setiap fotografer punya cara bercerita yang masing-masing. Jadi sebagai buku foto, ini juga layak untuk dikoleksi sebagai koleksi buku foto Indonesia, karena temanya juga unik, temanya sangat personal, dan saya juga tahu Mas Agan secara visual dia memiliki keunikan, memiliki satu visi yang cukup menarik. Oke, kita buka scene-nya lagi, yang ini yang judulnya Another Story from Home. Bisa dilangkah saja sebenarnya, langsung ke judulnya. Kita coba untuk langsung melihat, menangkap cerita yang ingin disampaikan. Ini keren sih ini. Lagi-lagi ini juga menggunakan teknik binding, Japanese book binding, soft cover juga. Tapi kayaknya ini untuk eksekusinya menggunakan film kamera ya, bukan kamera digital, karena dari grainingnya itu beda. Nah ini jadi agak sedikit mengganggu dari awal saya membuka buku foto ini, scene ini. Saya kurang tahu ini apakah saya dapat cetakan yang salah sehingga ada halaman kosong yang sangat-sangat useless, karena ini misalnya diginiin pun masih bekerja. Kalau ini untuk sebagai menjaga tempo, atau misalnya untuk nanti akan ada suatu kejadian yang sangat istimewa di halaman setelahnya, sepertinya juga bukan. Jadi mungkin ini saya dapat edisi yang salah cetak. Ya, di sini ini saya lebih menangkap bagaimana cerita tentang rumah, keluarga, dan kehidupan di dalamnya dengan perspektif atau sudut pandang khas visi seorang fotografer, yaitu Agan Dayat atau Muhammad Hidayat. Kalau untuk cerita khusus kayak saya masih belum dapat ya, masih cerita mungkin tentang kehidupan sehari-hari, keluarga dan rumah, cuma ditampilkan dengan visi yang unik, yaitu dari seorang fotografer Agan Dayat. Ini saya beli langsung 2 dari Mas Agan langsung. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk mengkoleksi buku foto ini bisa menghubungi Agan Dayat, akunnya @agandayat di Instagram, atau ke Rau Sindikat juga. Mungkin mereka masih memiliki koleksi dari kedua judul ini. Kita ucapkan selamat untuk Mas Agan Dayat atas terbitnya kedua buku foto ini, menambah koleksi, menambah literasi untuk buku foto Indonesia. Ayo kita koleksi, kita support fotografer lokal dan buku foto lokal.